ya, kita berjumpa lagi, kita mau ibadah lagi. Yuk, sebelum kita mau beribadah, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang di surga, selamat pagi Tuhan Yesus. Kami senang boleh bertemu kembali dengan Engkau Tuhan, dengan teman-teman kami meskipun secara online ya Bapa. Tuhan Yesus, kami siap memuji-muji nama-Mu, kami siap menari buat-Mu, kami siap Tuhan melompat Tuhan dan tersenyum buat Engkau, memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat orang tua kami yang telah Kau pakai untuk melindungi kami, membesarkan kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami semua bersama Papa Mama kami juga, kami siap beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa buat kita. Yuk, 1, 2, 3, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun Dia bisa. Haleluya. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah, hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Oh, 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 oh. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Haleluya. Tuhan hebat, Tuhan andalan kita. 1, 2, 3, 4. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada. Oleh mujizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, hebatlah Tuhan Yesus. Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Oh, 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 oh. Hebatlah Tuhan Yesus. Dia juru selamatku, Dia paling aku cinta. Haleluya. Ayo kita semua siap lagi menyanyi buat Tuhan. Berikan yang terbaik, tepuk tangan yang terbaik, gerakan yang terbaik, senyum yang terbaik. Kalau mau loncat, loncat yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Yuk, siap-siap puji Tuhan Yesus yang baik itu. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yuk bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Di Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji-muji nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau berkati kakak kami yang akan memberikan berkat firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan biar boleh menjelaskan lewat kakak-kakak kami itu, kami boleh mendapat penjelasan firman-Mu Tuhan. Kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hati kami siap Tuhan. Sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi adik-adik yang disayang Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Adik-adik, kakak ingin bertanya pada kalian. Bila ada teman kalian berbuat baik pada kalian, apa yang kalian balas buat teman kalian itu? Misalnya, kalian diberi permen oleh si A. Suatu saat, kalian punya permen. Lalu, si A yang pernah membagi permen dengan kalian melihat. Apakah kalian mau membagi dengan si A? Pasti ya adik-adik. Kalau teman kalian berbuat baik pada kalian, pasti kalian membalas kebaikan teman kalian dengan kebaikan juga. Tetapi ada satu tokoh dalam Alkitab. Dia berbuat baik, tetapi dibalas dengan jahat. Kira-kira kalian ada yang tahu? Ada? Siapa ya namanya? Siapa? Ya, betul. Daud namanya. Kalian pasti sudah sering mendengar cerita tentang Daud. Ya, mungkin kalian dengar cerita tentang Daud sebagai gembala. Atau Daud dipilih dan diurapi sebagai raja. Atau Daud yang menang melawan Goliat. Nah, masih banyak lagi cerita tentang Daud. Nah, adik-adik, sekarang mari kita mendengarkan dengan baik cerita firman Tuhan ini. Cerita ini dimulai dari Daud menang atas Goliat. Adik-adik tahu, Goliat itu digambarkan sebagai seorang yang gagah, tinggi besar perawaannya atau tubuhnya. Sedangkan Daud itu perawaannya kecil. Bagaimana Daud yang kecil bisa mengalahkan Goliat? Karena Daud menyertakan Tuhan dalam hidupnya. Setelah Daud menang atas Goliat, maka Saul yang waktu itu menjadi raja mengangkat Daud untuk mengepalai para prajurit. Suatu saat ketika Raja Saul pulang dari peperangan melawan orang Filistin, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel. Lalu mereka menyongsong Raja Saul. Mereka menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria, dan dengan membunyikan gemerincing. Mereka menyanyi berbalas-balasan. Seperti ini kata mereka, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Adik-adik tahu, satu laksa
itu sama dengan 10.000. Nah, bisa kalian bayangkan berapa banyak bila berlaksa-laksa. Wow, yang disambut adalah Raja Saul, tetapi pujiannya melebih-lebihkan Daud. Maka hati Raja Saul menjadi sebel, menjadi dengki sama Daud. Adik-adik, keesokan harinya Raja Saul kerasukan roh jahat karena hatinya marah kepada Daud akibat nyanyian dari para perempuan kemarin. Daud sering bermain kecapi di istana Raja Saul. Ketika dilihatnya oleh Saul, Daud yang sedang bermain kecapi, lalu Saul mengambil tombak dan melemparkannya ke arah Daud. Saul ingin menancapkan Daud ke dinding. Dan itu terjadi sampai 2 kali, adik-adik. Coba adik-adik bayangkan betapa ngerinya Daud dilempar tombak oleh Saul. Untunglah Daud dapat mengelakkannya sehingga Daud tidak terkena tombak. Inilah yang dinamakan kejahatan. Saul membalas kebaikan Daud dengan kejahatan. Daud baik. Dia sudah menolong Saul dengan menjadi seorang pemusik di istana Saul. Bila roh jahat hinggap pada Saul, Daud bermain kecapi dan roh jahat itu undur daripadanya. Adik-adik yang kelas tengah dan besar, mari kita membaca kitab 1 Samuel 16 ayat 23. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya, dan Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Daud baik, dia sudah menolong Saul dengan cara menjadi pelayan Saul, menjadi pembawa senjata Saul. Ini juga kita akan membacanya dalam kitab 1 Samuel 16 ayat 21. 1 Samuel 16 ayat 21. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Daud baik. Dia sudah menolong Saul dengan selalu taat saat disuruh berangkat berperang dan selalu membawa kemenangan. Ini juga dapat kita baca dalam kitab 1 Samuel 18 ayat 5. 1 Samuel 18 ayat 5. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Tetapi hanya gara-gara dengki, iri hati, Saul membalas kebaikan Daud dengan kejahatan, dengan cara ingin membunuh Daud. Saul adalah seorang yang ingin dihormati.
ingin dihormati lebih dari orang lain. Karena itu, dia menyimpan marah dalam hatinya terhadap Daud. Ngeri ya adik-adik, kalau seseorang ingin dihormati lebih daripada orang lain. Ingin menjadi yang paling unggul, menjadi yang nomor satu. Sementara orang lain tidak dipedulikan. Karena itu, kita harus sangat berhati-hati menjaga hati kita, supaya kita tidak berbuat seperti yang Saul perbuat. Tuhan ingin kalau kita menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ingat, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah sebuah kejahatan. Karena Tuhan menciptakan setiap orang dengan kelebihan masing-masing. Adik-adik, apa yang dilakukan Daud kepada Saul sebagai balasannya? Apakah Daud membalas kejahatan Saul dengan kejahatan juga? Tidak. Tetapi Daud membalas kejahatan Saul dengan kebaikan. Sebenarnya, Daud mempunyai kesempatan untuk membalas kejahatan Saul dengan membunuhnya. Tetapi Daud tidak melakukannya. Saul sadar bahwa Daud berbuat baik kepadanya, padahal dia jahat pada Daud. Lalu Saul meminta pertolongan Daud supaya Daud jangan melenyapkan keturunannya, jangan menghapus nama Saul dari kaum keluarga Saul. Daud pun mengabulkan permintaan Saul, dan setelah Daud menjadi raja, maka Daud mencari keluarga Saul dan menemukan cucu Saul yang bernama Mephiboset dan diajak tinggal di istananya Daud. Dari firman Tuhan ini kita belajar dari Daud untuk mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Adik-adik, kakak punya satu PR buat kalian semua. Ya, kakak minta untuk menghafal ayat hafalan, yaitu Yakobus pasal 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, itu adik-adik nanti dikumpulkan di kelas masing-masing ya. Nah, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi anak yang rendah hati, anak yang mau dengar-dengaran akan Engkau dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.